Ya, selamat pagi anak-anakku. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita. Dalam bagian ini saya akan menjelaskan mengenai hukum Coulomb, ya. Nah, jadi Charles Augustin de Coulomb merupakan seorang ilmuwan fisika yang berhasil menemukan hubungan antara besar gaya listrik dari dua buah muatan listrik dan jarak kedua muatan listrik itu, ya. Jadi alat yang digunakannya untuk menyelidiki ini adalah neraca puntir. Jadi untuk melihat gambarnya nanti kamu bisa lihat di buku Erlangga halaman 9, ya. Nah, pada percobaan Coulomb menunjukkan bahwa gaya listrik dalam hal ini bisa dia nanti tarik menarik atau tolak menolak. Jadi tarik menarik itu akan terjadi apabila dua muatan yang berinteraksi berlawanan jenis. Sedangkan gaya listrik yang tolak menolak itu terjadi ketika dua muatan terjadi antara dua muatan yang sejenis, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, ya. Jadi katanya, ya, gaya tarik atau gaya tolak antar dua muatan tersebut nilainya, ya, sebanding dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik, ya, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antar kedua muatan listrik tersebut. Jadi di dalam menggambarkannya coba perhatikan gambar saya ini, ya, perhatikan ya. Kalau kita misalkan di sini ada muatan A positif, di sini muatan B juga positif, berarti gaya listriknya adalah gaya tolak. Ya, gaya tolak. Perhatikan cara menggambarnya. Pertama sekali buat dulu garis putus-putus, ya, yang menghubungkan antara dua muatan yang kita selidiki. Nah, seperti ini. Jadi di sepanjang garis inilah kita gambarkan besar dan arah gaya listriknya. Jadi karena ini A dan B sejenis, maka dia akan tolak menolak. Itu artinya gaya Coulomb yang dialami muatan A terhadap B akan menjauhi B. Berarti gambarnya seperti ini. Inilah saya bikin FAB. Dan gaya Coulomb yang dialami B terhadap A juga akan menjauhi. Dia akan menjauhi si A dengan besar dan arah seperti ini. Ini namanya FBA. Jadi besar gaya yang diberikan oleh A terhadap B itu sama dengan besar gaya yang diberikan B terhadap A. Ya, besarnya sama. Oke. Kemudian yang berikutnya, kalau seandainya muatannya seperti ini, vertikal, kita misalkan di sini M, muatan M positif dan muatan N negatif. Nah, sama seperti yang pertama tadi, tarik garis putus-putus yang menghubungkan antara kedua muatan tersebut. Jadi gaya Coulomb yang dialaminya adalah tarik menarik karena M positif, N negatif. Jadi mereka kan berbeda jenis. Berarti M akan menuju N dan N menuju M. Nah, ini namanya FMN dan ini FNM. Jadi FNN dan FNM itu merupakan gaya tarik yang besarnya sama. Jadi FMN itu nilainya sama dengan FNM. Demikian juga tadi di sini FAB nilainya sama dengan FBA. Paham ya, Nak, ya? Kemudian kalau seandainya dia seperti ini, ya, miring seperti ini, sama. Konsepnya semuanya sama.
tarik garis putus-putus yang menghubungkan dua muatan tersebut. Kemudian perhatikan muatannya. Kalau kita misalkan di sini P, muatan P, di sini muatan Q, berarti di sini P dan Q akan tarik menarik. Berarti P akan menuju Q, Q akan menuju P. Jadi di sini F PQ dan di sini F QP yang besarnya lagi-lagi sama. Oke, sampai di situ bisa dimengerti anak ya. Nah, ini merupakan konsep dasar untuk menguasai hukum Coulomb. Nah, sekarang mari kita lihat penerapan atau aplikasi dari hukum Coulomb ini di dalam persamaan. Mari kita lihat. Nah, secara matematis hukum Coulomb itu dapat kita tuliskan dengan persamaan seperti yang dirumuskan atau yang diperoleh atau yang didapat dari percobaannya tadi ya. Berarti perhatikan ya, kita misalkan ini FAB itu sama dengan FBA. Kan begitu tadi nah ya, kita ambil salah satu contohnya saja. Nah, jadi dia berbanding lurus terhadap besar masing-masing muatan. Berarti saya bikin di sini muatan itu kita simbolkan dengan Q, berarti QA kali QB berbanding lurus dan berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak pisahnya, berarti RAB kuadrat. Nah, dan di sini dikalikan dengan suatu konstanta pengali yang menyeimbangkan antara ruas kiri dan ruas kanan ya. Nah, inilah dia rumusnya, rumus hukum Coulomb kalau kita artikan dalam bentuk matematiknya dengan keterangan FAB itu adalah gaya Coulomb. Ya, gaya Coulomb. Jadi bisa gaya tarik, bisa gaya tolak ya. Sedangkan QA adalah muatan A. QB itu muatan B. Gaya satuannya Newton, muatan satuannya Coulomb, muatan satuannya Coulomb ya. Kemudian R itu adalah jarak pisah antara muatan A dan B. Nah, satuannya ini meter. Nah, sehingga K itu adalah tetapan Coulomb. Tetapan Coulomb yang nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Nah, kalau kita buat satuannya itu nanti akan kita peroleh Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ya. Nah, ini merupakan tetapan yang nilainya kalau di dalam soal tidak dikasih tahu, kita sudah harus mengingat ini merupakan tetapan, tidak akan diganti ya, tidak berubah. Nilainya tetap 9 kali 10 pangkat 9 apapun soalnya. Oke. Nah, sampai di situ bisa dipahami ya nak ya. Nah, untuk mengaplikasikan dan menggunakan persamaan ini, mari kita lihat penggunaannya dalam contoh berikut ini. Nah, mari kita lihat contoh berikut ini. Dua buah benda masing-masing bermuatan listrik positif 2 mikrocoulomb dan negatif 4 mikrocoulomb terpisah sejauh 3 mm. Tentukanlah gaya Coulomb yang dialami kedua muatan. Nah, jadi di dalam mengerjakan soal ini, pertama sekali kita gambar dulu muatannya ya, perhatikan. Nah, jadi di dalam soal diketahui, kita misalkan saja di sini ada muatan A, katanya positif. Nah, dia bermuatan positif, besar nilainya adalah 2 mikrocoulomb. Dan satu lagi di sini ada muatan B, kita misalkan dia bermuatan negatif dengan besar muatan 4 mikrocoulomb. Dan kedua muatan ini terpisah sejauh 3 mm. Jadi sama seperti tadi ya.
tarik dulu garis putus-putus yang menghubungkan kedua muatan, ya. Jadi ini 3 mm. Berarti gaya kolomnya pasti gaya tarik karena muatan A dan B tidak sejenis. Oke, seperti ini dia enak ya. Ini namanya FAB, ini namanya FBA. Sampai situ bisa paham ya. Berarti di dalam gambar ini kita ketahui QA-nya adalah 2 mikrokolom yang sama dengan 2 mikro itu 10 pangkat minus 6. Ya, itulah QA. Sedangkan QB itu 4 mikrokolom. Jadi tandanya ini bisa kita tidak buatkan lagi di sini. Kalau di awal tadi kan saya buat negatif 4, di sini positif 2. Kalau di sini tak saya buat lagi, saya hanya buat nilainya saja. Karena apa? Karena saya sudah gambarkan, ya, sudah saya lengkapi dengan gambar. Jadi harus digambarkan baru kita bikin begini baru cocok, ya. Nah, seperti itu dia. Jadi kita mudah melihatnya dan bisa kita simpulkan gaya kolom apa yang terjadi antar dua muatan itu, tarik menarikkah atau tolak menolakkah, dan kemana arah gaya kolomnya. Nah, seperti itu enak ya. Berarti di sini 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Sedangkan R-nya tadi 3 mm. Ya, 3 mm berarti 3 kali 10 pangkat minus 3. Ingat pelajaran kita kelas 7 ya. Mili itu 10 pangkat minus 3, mikro itu 10 pangkat minus 6. Dan yang ditanya di sini adalah gaya kolomnya FAB ataupun FBA. Bisa paham ya nak ya? Nah, ini cara menyelesaikannya. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Dengan menggunakan persamaan FAB itu sama dengan FBA yang sama dengan, masukkan nilainya nak ya. Masuk persamaannya dulu, K kali QA kali QB per RAB kuadrat. Masukkan nilainya, K itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat kali, nah QA-nya tadi 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom, QB-nya tadi 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom, sedangkan R-nya itu tadi 3 mm. 3 kali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat. Berarti saya bikin begini. Sampai di sini bisa paham nak? Oke ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Kolom kali kolom itu kolom kuadrat. Maka mati ke sini. Meter kuadrat ini di atas, ini di bawah, bisa juga mati. Paham ya nak ya? Nah, sekarang mari kita kerjakan. Jadi harus lancar matematiknya ya. 3 kali 3 itu 9, di atas ada 9. Mati lagi ya. Kemudian di sini pangkatnya, perhatikan. Ingat pelajaran matematika, kalau bilangan berpangkat, kalau pangkatnya dikali ya, pangkatnya itu dijumlah, kalau dia dibagi pangkatnya dikurang ya. Mari kita lihat di sini pangkat negatif 3, pangkat negatif 3, berarti di bawah negatif 6. Di atas ada negatif 6. Jadi bisa mati. Dah habis ya. Berarti langsung saja kita lihat yang tersisa. Di sini tinggal 2 kali 4. Berarti di sini 8. Ya. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat negatif 6. Berarti 10 pangkat, iya dijumlahkan kalau dikali. Iya, 10 pangkat 3. Satuannya tinggal Newton. Ingat, ini adalah tarik menarik. Sesuai dengan yang digambar. Oke, sampai di situ bisa paham nak? Bisa ya? Nah, itulah aplikasi di dalam menggunakan hukum kolom di dalam bentuk soal. Nah,
Selanjutnya, mari kita lihat contoh soal berikutnya ketika terjadi interaksi lebih dari 2 buah muatan. Berikut contohnya. Nah, mari kita lihat contoh soal yang kedua ini. Ya, 3 buah muatan tersusun seperti pada gambar berikut. Di sini ada muatan A positif, nilainya 4 mikrokulum. Muatan B negatif, nilainya 6 mikrokulum. Dan muatan C positif dengan nilai 9 mikrokulum. A dan B terpisah sejauh 3 mm, B dan C terpisah sejauh 6 mm. Yang ditanya adalah tentukanlah gaya kulum yang dialami oleh muatan A, B, dan C. Nah, saya akan jelaskan satu persatu di sini. Perhatikan baik-baik, ya. Nah, langkahnya sama seperti yang sebelumnya. Kita gambarkan terlebih dahulu, ya, ketiga muatan dengan garis putus-putus yang menghubungkan antar muatan satu dengan muatan yang lain. Jadi di sini tadi kita bisa buat, ya, QA-nya itu adalah 4 mikrokulum, QB-nya 6 mikrokulum, sedangkan QC-nya 9 mikrokulum. Ya, ini terpisah sejauh 3 mm dan ini 6 mm. Mari kita gambarkan, ya, mari kita gambarkan gaya kulum yang terjadi. Nah, sekarang saya mau fokus untuk muatan A saja dulu, ya. Saya fokus untuk muatan A. Mari kita lihat. Muatan A akan mengalami gaya tarik terhadap B karena muatan A dan B itu tidak sejenis. Paham ya, nak, ya? Itu artinya gaya kulumnya A akan menuju B seperti ini. Ya, di sini F A B. Sedangkan B juga akan mengalami gaya yang sama. Di sini FBA. Ingat, FAB nilainya sama dengan FBA. Oke, selanjutnya A tidak hanya berinteraksi dengan muatan B, dia juga berinteraksi dengan muatan yang ada di sekelilingnya. Itu ada muatan C di sini. A dan C itu sejenis, sama-sama positif. Ini A positif, C positif. Berarti kalau muatannya sejenis, maka dia akan tolak menolak. Kalau tolak menolak, dia akan menjauhi, ya kan? Menjauhi berarti di sepanjang garis putus-putus ini dia akan menjauhi si C. Berarti dia akan bergerak ke kiri, ya. Dia akan bergerak ke kiri. Inilah yang kita sebut dengan FAC. Sedangkan kalau terhadap C, dia akan seperti ini, FCA. Sampai situ paham ya, nak, ya? Jadi fokus kita adalah di A. Fokus kita di A. Berarti ada 2 gaya kulum yang dialami oleh muatan A, yaitu FAB dan FAC. FAB itu adalah gaya kulum yang dialami muatan A terhadap muatan B, sedangkan FAC itu adalah gaya kulum yang dialami oleh muatan A terhadap muatan C. Berapa besarnya? Langsung saja kita cari atau kita hitung dengan menggunakan persamaan hukum kulum tadi. Mari kita masukkan nilainya. Nah, mari kita lihat. Jadi dengan persamaan FAB itu pasti sama dengan FBA, yang nilainya sama dengan KA kali QA kali QB per RAB kuadrat. Sampai situ bisa enak, ya? Langsung kita masukkan nilainya. Perhatikan, K itu 9 kali 10 pangkat 9 merupakan tetapan, ya. Ini tidak berubah. Kemudian QA-nya. Mari kita lihat QA-nya. QA-nya tadi nilainya 4 mikrokulum dan B 6 mikrokulum, ya. 4 mikrokulum berarti 4 kali 10 pangkat minus 6
kali QB-nya 6 mikrokulum, berarti 6 kali 10 pangkat minus 6 kulum per RAB. Mari kita lihat RAB, jarak pisah antara A dan B. Nah, itu 3 mm ya. Berarti kita buat di sini 3 kali 10 pangkat minus 3 meter kali 3 kali 10 pangkat minus 3 meter. Karena kuadrat ya nak ya. Oke, langsung saja kita hajar. Ini kolomnya mati, meternya juga mati. Ini 10 pangkat minus 3, 10 pangkat minus 3 jadi minus 6. 1 mati ya. 3 kali 3 9, kesini mati. Ya, nggak asal dimati-matikan itu enak ya, diperhatikan. Jadi yang tinggal 4 kali 6, berarti 24. Kali 10 pangkat, ini pangkat 9, ini minus 3, minus 6. Berarti sini jadi pangkat 3. Sampai di situ bisa paham ya? Oke. Kemudian setelah itu mari kita lihat ini FAB-nya sudah kita kerjakan. Sekarang FAC ya. FAC-nya berapa? Sama ya. Kita buat FAC itu sama dengan FCA. Yang sama dengan K kali QA kali QC per RAC kuadrat. Bisa paham ya nak ya? Nah, di sini masukkan nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. QA-nya tadi 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, QC-nya mari kita lihat. QC-nya tadi yang ini ya nak ya. 9 mikrokolom. Berarti di sini saya tulis 9 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Bisa ya? Per RAC. Nah, perhatikan jarak antara A dan C. A, C. Jaraknya berapa? 9. A sampai C. AB 3, BC 6. Berarti AC 9 ya. Mari kita tulis di sini 9 kali 10 pangkat minus 3. Kenapa harus minus 3? Karena dia milimeter ya. Nah, seperti ini. Jadi kembali lagi meternya mati, kolomnya mati. Ini 10 pangkat minus 3, ada 2, mati 1. 9-nya mati 1 ke sini, 1 lagi ke sini. 9 tadi kan? Bisa ya? Nah, jadi yang tinggal apa? 4. Berarti di sini 4 kali 10 pangkat minus sini minus 3, minus 6, di sini pangkat 9, jadi pangkat 3. Nah, kalau kita gambarkan muatan A yang di sini tadi nakku, nih muatan A, dia mengalami gaya kolom ke kanan FAB, ke kiri FAC ya. Jadi di sini muatannya positif, ke kanan tadi FAB, ke kiri FAC. Nah, jadi berarti resultan gaya, ingat pelajaran kelas 8, resultan gaya yang dialami oleh muatan A sama dengan, kita anggap yang positif itu ke kanan, berarti FAB yang positif, yang ke kiri negatif, berarti FAC. FAB-nya tadi 24 ya. 24 kali 10 pangkat 3 Newton, sedangkan FAC-nya adalah 4 kali 10 pangkat 3 Newton. Nah, berarti 24 kurang 4 itu sama dengan 20 kali 10 pangkat 3 Newton. Hasilnya positif, berarti dia ke kanan, dia bergeser ya. Berarti kalau dia ke kanan berarti menuju muatan B dan C. Nah, seperti itulah cara mengerjakannya. Sekarang untuk muatan B dan C silahkan kamu latih berdasarkan petunjuk pengerjaan yang telah saya jelaskan ya. Jadi sama halnya muatan B lihat terhadap A. Berarti ada FBA sudah saya gambarkan.
Terhadap C, lihat ini B dan C. Dia akan tarik menarik, berarti B akan menuju C. Demikian juga C akan menuju B. Berarti ada dua lagi-lagi gaya kolom yang dialami muatan B. Satu FBA, satu lagi nanti ke kanan FBC. FBA-nya sudah kita hitung, sekarang tinggal kita hitung FBC-nya. Jadi setelah kita peroleh keduanya, baru kita cari resultannya. FBC-nya ke kanan, FBA-nya ke kiri. Mana yang unggul? Apakah yang BC-nya lebih besar daripada FBA? Kalau seandainya dia hasilnya negatif, berarti dia ke kiri. Berarti nanti menuju muatan A dan menjauhi muatan C. Kan gitu? Kalau dia nanti hasilnya positif, berarti menuju muatan C, menjauhi muatan A. Ya. Nah, muatan C juga sama, ya. C terhadap A sudah kita gambarkan, ini dia FCA. FBC-nya nanti sudah kita gambarkan lagi, dia ke kiri, ya, karena dia mendekati muatan B. Cari lagi, baru cari resultannya. Oke, itu menjadi tugas di bagian ini. Silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.